Saudara-saudariku yang terkasih, mulai bulan Juli 2020 ini, setiap minggu saya akan hadir untuk menemani Anda. Kita belajar bersama tentang kecerdasan sosial dengan memetik pesan inspiratif bersumber pada bacaan Injil setiap hari minggunya. Saya akan membatasi diri untuk mengambil cukup 3 butir kecerdasan sosial pesan inspiratif dari bacaan Injil hari Minggu tersebut. Minggu 5 Juli 2020, Minggu biasa ke-14. Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan 30. Yesus bersabda, "Belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati." Pertanyaannya, kecerdasan sosial apa yang dapat kita pelajari dari undangan Yesus ini? Bagi saya, pertama, aspek belajar. Hidup adalah sebuah proses belajar untuk menjadi lebih. Orang bijak mengatakan, pengalaman adalah guru yang terbaik. Yesus sendiri mengalami betapa sebuah tugas ataupun misi, sebuah pekerjaan, jika dikerjakan dalam suatu kerjasama dan kebersamaan, maka terasa akan sangat ringan tanpa beban. Ingat, Yesus adalah Tuhan, dan karena itu Yesus dapat mengerjakan apapun tanpa bantuan orang lain. Dalam kuasanya sebagai Tuhan, hanya dengan bersabda saja, maka sesuatu pasti akan terjadi. Tetapi ketika hendak melaksanakan rencana kehendak Bapaknya untuk menyelamatkan manusia, Yesus mulai dengan memanggil para murid untuk ikut dalam rencana tersebut. Yesus mengajarkan pentingnya melibatkan orang lain, pentingnya bekerja sama. Maka belajarlah untuk melibatkan orang lain, belajarlah untuk bekerja sama, belajar dan belajar padanya. Jangan pernah merasa puas dalam proses belajar pada Yesus. Belajarlah terus padanya dan bangun kerjasama dengan sesamamu manusia untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan Allah. Catatan penting dalam bekerja sama ini adalah belajar untuk sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kedua, sikap lemah lembut dan rendah hati. Sikap lemah lembut dan rendah hati itu bagaikan matahari yang entah dilihat orang atau tidak, ia tetap bersinar. Dihargai atau tidak, ia tetap menerangi. Kelemah lembutan dan kerendahan hati kita tidak membuat kita terhina, melainkan akan membuat kita lebih terhormat di hadapan orang lain. Kelemah lembutan dan kerendahan hati justru membuat kita terlihat istimewa di mata orang lain. Yesus yang hadir, yang kita alami, bagaikan matahari dan sangat istimewa karena kelemah lembutan dan kerendahan hati yang dimilikinya. Ia Tuhan, ia serupa dengan Allah, tetapi ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan karena kerendahan hati yang dimilikinya, Allah meninggikan dia supaya semua orang mengakui
Yesus Kristus adalah Tuhan. Di sini Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kelemah lembutan dan kerendahan hati itu bukan saja sebagai pintu masuk untuk membangun relasi dengan sesama manusia, tetapi lebih dari itu menjadi dasar kekuatan untuk melayani. Kerendahan hati memungkinkan seseorang untuk mewujudkan cinta dalam pelayanan. Barang siapa mau menjadi yang terbesar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayan untuk semuanya. Ketiga, iklim syukur. Syukur haruslah menjadi dasar bangunan dalam hidup. Syukur hendaknya menjadi iklim dalam kehidupan orang yang percaya pada kuasa Tuhan. Orang yang tahu dan mau bersyukur atas apa yang telah ia miliki, akan dapat juga bersyukur atas apa yang ia akan dapatkan. Sebaliknya, seseorang yang tidak mau bersyukur atas apa yang telah dimilikinya, tidak mungkin bersyukur atas apa yang akan dia dapatkan. Yesus dalam perikop ajakan "Belajarlah padaku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati", memulainya dengan "Aku bersyukur kepadamu Bapa". Dalam sikap dan ungkapan syukur, ada sebuah kesadaran akan kuasa dan penyelenggaraan Tuhan sebagai Sang Pencipta dan Pemberi berkah kehidupan. Kelemah lembutan dan kerendahan hati akan dimiliki seseorang jika ia selalu membalut hidupnya dengan iklim syukur. Selalu ada kesadaran bahwa diri ini adalah ciptaan yang tergantung kepada kuasa Sang Pencipta. Karena itu, biarkan rasa syukur menjadi dasar pijakan, menjadi iklim di mana engkau sujud, berlutut untuk membangun intimitas dengan Tuhan Sang Pencipta. Karena hati yang selalu bersyukur akan selalu menemukan berkah kehidupan dari Tuhan. Rasa syukur adalah harta yang kita ciptakan sendiri untuk diri kita dan menghabiskannya tanpa takut mengalami kebangkrutan. Orang yang tahu bersyukur akan dengan mudah juga membangun relasi. Dia suka berbagi dan melayani sesama manusia yang lain. Mari kita belajar untuk bekerja sama membangun dunia kita bersama dengan menumbuhkan sikap lemah lembut dan rendah hati pada diri kita masing-masing, dan selimuti diri dan hidup kita dengan dasar syukur kepada Sang Pencipta. Syukur yang mengantar kita untuk berbagi dan melayani sesama manusia. Tuhan memberkati.